Hello everyone, welcome back to S3 Bola. Nah, kemarin kita udah belajar Disclaimer. Ini dulu. ditonton, ini di record waktu tanggal 17 Agustus 1945 lagi. 17 Agustus 2020. Jadi pas topiknya membahas FPL Manager Indonesia, semua background-nya merah putih. Semoga Indonesia tambah maju. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar dari sesepuh di Indonesia ya, karena kita bukan sesepuh, kita bukan experience, dan kita bukan top manager di Indonesia juga. Maka dari itu kita mau belajar nih. Nah, dengan data yang ada, sebisa mungkin kita tampilkan gitu. Ini adalah champion 2019-2020, Alpukat X dengan 2071 poin. Alpukat? Nggak tahu lah, ini pokoknya dari Fantasy Premier. Ya, setahu gue Alpukat kayaknya, tapi ya mungkin typo kali sih. Oke, apa yang bisa kita pelajari, Pak? Oke, jadi gini. Kan kita sempat ada tuh episode 0 kalau misalnya yang ngasih tahu kita tuh memang baru di sini ya. Di FPL Indonesia gitu. Jadi ini sekalian ngobrol nih. Kita main FPL udah lumayan lama, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau jujur nih, gue kan tinggalnya kebetulan nggak di Indonesia. Gue main Twitter hanya memfollow akun FF Scout dan kawan-kawan gue nggak pernah terlibat sama FPL Indonesia. Jadi gue nggak tahu ada itu tuh eksis gitu Indonesia tuh ya. Sampai kemarin, langsung maju aja deh slide-nya. Sampai kemarin tanggal 13 Agustus nih, ada FPL account @ayetfanfood. Gue udah minta izin ke dia juga nih untuk bikin video ini. Dia bikin inisiatif, yuk dia mengcompile akun-akun FPL di Indonesia. Nah, jadi sebelum ada cup competition ini gitu yang sebenarnya konsepnya apa banyak-banyak vote lah. Ini yang lagi ramai di Twitter ya, karena dia bikin turnamen antara FPL influencer di Indonesia dengan sistem voting, IC. Sebenarnya kalau ini video terupload di YouTube juga nanti juaranya siapa udah bakal ketahuan sih, cuma saat kita record ini kita belum tahu juaranya siapa. Masih, kalau nggak salah masih mau ke semifinal atau gimana, tapi ini lu kasih listnya nggak nanti siapa-siapa aja? Nanti ada listnya. I see. Gitu. Nah, jadi sebenarnya gue juga cuma ngotak-ngatik informasi dari Twitter mereka, karena sebelum ada ini gue kira cuma kita doang tuh yang main FPL ya gitu ya. Lu pikir Indonesia cuma 2 orang? Nah, tapi maksudnya gue nggak tahu ternyata ada komunitas besar itu ini. Ya. Bahkan ada komunitasnya, betul. Oke, jadi daftar peserta. Nah, yang gue mau jelasin di sini cuma daftar peserta dari si Cup Competition FPL Influencer tadi ya. Betul. Oke, ini 6 orang pertama ya. Yang pertama Twitter ID-nya Deadsmaster. Mulai main 2015. Gue udah lumayan sering mulai ada komunikasi sama dia, cuma nggak pernah ketemu langsung ya. Dan gue juga sebenarnya baru tahu sih ada yang seperti ini gitu kan. Iya, gue juga baru tahu nih. Nah, yang gue tahu informasi tentang Deadsmaster ini, yang pasti postnya keren-keren. Gue baru ikutin dia di Twitter ya. Postnya soal squad budgeting segala macam. Intinya kalau dia nonton PDP ini, beginner intermediate mah udah pasti lewat aja gitu. Terus yang berikutnya ada newbie FPL. Nah, yang gue taruh di sini bukan berarti gue gak mau bahas mereka, Ton. Tapi memang gue gak bisa dapat informasi apapun nih. Ketemu aja ya datanya ya. Iya, datanya masih susah. Mereka mulai main kapan? Ini feeling gue 2018 dari informasi Twitternya. Tapi soal ranknya, soal poinnya berapa juga susah dicari gitu. Next, terus ada yang namanya Aldo Sahala. Ini buat yang kalian yang nonton nih, kalau kalian punya Twitter dan memang pengen aktif di FPL Indonesia gitu ya, follow-followin aja nih Twitter ID ini. Betul. Nah, dan mungkin kalau ada yang tahu juga bisa kasih tahu mention di komen ya. Iya, betul. Mention aja di komen orangnya yang mana gitu. Itu kan orang-orang hebat semua nih harusnya. Terus Aldo Sahala ini katanya ex-scout FPL fandom. Gue bahkan baru tahu ada yang namanya FPL fandom ya. Jadi pikir-pikir kita ini memang gak tahu apa-apa soal FPL Indonesia ini ya. Tapi info terakhir yang gue dapet nih, si Mas Aldo Sahala ini gak akan main FPL dulu misalnya. Ya. Dan itu diupdate di Twitternya ya. Iya. Nah, kemudian ada FPL Bercanda nih, pernah juga masuk video kita ya, Ton ya? Lu yang wawancara. Betul. Karena waktu itu kita juga lagi nyari ya, kita lagi nyari community, dan ternyata di line pas dicari-cari, kok ada gitu ya, FPL. Dan setelah masuk lumayan aktif banget sih di grup lainnya, karena
semua informasi selalu di-share di situ tuh. Jadi buat teman-teman yang memang mau dan nggak punya Twitter gitu ya, males, bisa di lain-lain pasti punya lah. Dapat lainnya dari mana? Bikin Twitter dulu, masuk bercanda, nanti di situ ada informasi lain aksesnya gitu ya. Oke, next. Kita juga nggak tahu kita punya izin apa enggak ini buat nge-share lainnya, tapi makanya gak gue tulis, kalian cari sendiri gitu ya. Terus ada yang namanya Adin Islami ini, gue juga susah dapat informasinya karena ini Twitter pribadi ya, bukan Twitter FPL gitu ya. Tapi dia punya tim namanya Betek FC. Gue gak tahu ini rekor apa enggak, tapi yang gue lihat di background profile-nya, poinnya pernah 2.409, ini lebih tinggi lagi nih daripada yang Games Master itu. I see. Overall rank top 2.000 besar dunia, berarti ngeri lah. Wah. Terus ada yang namanya FPL Rangers nih, sekarang jadi podcaster katanya, musim lalu penyelenggara Liga Berhadiah. Kan kita suka yang berhadiah gitu kan ya. Oke, lanjut berikutnya, ada yang namanya Mbah FPL. Ini informasi yang gue bisa dapat cuma ini doang nih. FPL tahun kemarin terakhir ini poinnya segini, rankingnya sekian. Ya. Nah ini ada nih juara 1 FPL se-Indonesia yang tadi di thumbnail, di cover ya. Udah sampai lupa istilahnya, di cover. Namanya Bayu Aji. Yang hebat nih dari Bayu Aji yang gue cari-cari informasinya, dia main FPL kemarin baru tahun kedua. Gimana, Pen? Sedih nggak sih? Gue sedih ya, gue udah main 4 tahun kayaknya boro-boro juara 1 ya, kayak ranking 100.000 besar aja susah masuk gitu ya. Ya ini contoh ini contoh orang-orang hebat di Indonesia gitu yang mau gue share gitu ya. Kemudian berikutnya ada Arsy FPL 11. Ini menarik nih buat gue, karena dia katanya ex-scout FPL. Itu datanya, tapi FPL apa gue juga. Ya. Sebenarnya pengen banget sih, kita pengen banget sih, kenapa kalau misalnya sampai dia ada aksesnya atau sempat bikin artikel bahkan, kita pengen banget baca karena itu membanggakan Indonesia ya. Bangga lah, ini 17 bangga banget Agustus kita. Kita bangga banget sih. Nextnya. Kemudian ada Bacotin FPL Pod. Ini akun ini punya Instagram, punya YouTube juga. Dan yang gue tahu sih, kemarin gue ikut mereka punya Zoom meeting gitu ya. Ya, ternyata yang namanya Mas Bayu Aji ini yang juara 1 Indonesia ini tergabung di Bacotin ini. Sama ada 2 kru yang lain lagi gitu ya. Sorry, nggak hafal namanya gue. Kayak kita lah gitu ya. Ya kayak kita gini lah. Gitu. I see. Cuma mereka ada yang juara 1-nya, kita ya ya diaminkan aja. Jadi, kita usaha dulu lah ya. Kita gak usah didengar lagi sih sebenarnya sih ya. Saran gue sih lu matiin ini video terus carilah video mereka gitu. Jangan Pak, nanti saya nggak bisa ngedit apa-apa Pak. Oke, berikutnya. Fantasy ini namanya Fantasy Tactical. Dia bikin aplikasi FPL buat orang Indonesia. Ya, ini gue baru tahu. Gue baru tahu ternyata ada aplikasi FPL buatan Indonesia. Karena yang gue sempat search ada aplikasi FPL dan gue pikir ya itu kan unofficial ya. Maksudnya buat apa juga kita download yang unofficial. Ternyata ada yang buatan Indonesia nih. Cuman sayangnya gue nggak ada Android. Oke. Ya gue nggak ngerti sih gue. Buat kalian yang nonton ini, gue tuh orang paling gaptek dari antara kita berempat yang di S3 bola ya, jadi ya itulah, gue nggak tahu, tapi berarti ada orang hebat banget sampai bikin aplikasi kan. Ya gue nggak belajar begitu nih, di otak gue sih orang itu pasti hebat banget lah. Nextnya mungkin ada Mr. Gawang Pot nih. Mr. Gawang Pot ini katanya kolaborasi 4 orang yang ada di sini, tapi siapa aja kita ya, karena gue belum menyelam dalam-dalam ya, jadi gue juga belum tahu. I see. Berikutnya kita bahas lagi. Ada yang namanya Arvan Pang. Gak ngerti nih gue apalah, tapi katanya punya 1 juta akun ternak. Waduh. Ya akun ternaknya apa juga gue gak tahu. Nah terus ada yang namanya Kofpli nih. Kofpli ini singkatan Komunitas FPL Indonesia. Katanya ini udah gede banget Ton, sampai punya cabang tersebar di Indonesia. Ya gue sempat lihat sih ada Kofpli Bogor gitu ya, Kofpli Jakarta. Terus kita ngapain aja Ton, kita main FPL udah 3 atau 4 tahun kok nggak tahu gitu ya. Kayaknya yang di Bandung kurang bersuara nih. Bukan, kalau gue memang nggak tinggal di Indonesia, jadi gue punya alasan Ton. Lu ngapain aja Ton di Indonesia Ton?
Mohon maaf ini mah. Mohon maaf, masih newbie. Anyway ya, gitulah ya. Bahkan, gue baru ngobrol sama mantan ketua Kofpli 2018-2020 kemarin. Gimana? Bahkan Kofpli itu ada cabang internasional, ada cabang Dubai, Ton. Oh gitu. Yang di Dubai aja tahu ada Kofpli, lu di Bandung nggak tahu. Ya, itulah. Ya, berarti pertanyaannya lu bisa nggak tuh? Tapi kalau kita mau masuk Kofpli kayak gini, itu komunitas-komunitas itu gimana? Tinggal apply aja atau? Bisa, katanya sih tinggal message aja di Twitter, lu direct message aja ke mereka. Minta arahan untuk diarahkan ke Kofpli regional tempat di mana lu tinggal. Itu lu bisa masuk. Udah terorganisir banget berarti ya? Iya, gampang banget. Oh, I see. Gitu ya. Next, terus Daeng ada nih. Oh, ini kayaknya paling lama nih, 2014. Sejauh ini yang gue bisa temuin itu ya. Gue nggak tahu tim ID mereka sih, jadi susah juga nyari info. Ya, agak susah sih untuk histori ya. Yang Mas Daeng FPL ini, kalau dari namanya sih pasti orang Sulawesi ya, Daeng itu kan dari Sulawesi. Dasar suuzon. Ya, prediksi. Kalau misalnya Teteh FPL, Akang FPL, itu pasti dari Sunda, Bandung kan. Udah kita orang Bandung tahu. Oke, dia pernah best overall ranking 1457. Gua kalau bisa overall ranking segini, Ton. Waduh. Wah, gua jadi orang sombong banget sih. Makanya, lu nggak pernah ke situ. Makanya nggak dikasih kali ya. Nggak dikasih lu, karena udah tahu. Ntar lu jadi sombong. Oke. Anyway, katanya ini punya liga berhadiah total 4,5 juta rupiah. Wow. Kan? Kemudian ada FPL Cisewu nih, punya liga berhadiah juga. Ada Pisang Ijo, gitu. Mungkin dibacanya Pisang Ijo kali ya. Ijo, ya. Satu gitu, punya liga berhadiah. Nah, ini yang berikutnya gue tulis di sini, Sunday Bet Ranger nih, sebenarnya nggak ikutan lomba FPL influencernya si yang tadi .ifm tadi. Cuma waktu cari-cari, kalau nggak salah di akunnya si yang Pisang Ijo ini, gue lihat ada retweet dari si Sunday Bet Ranger ini, itu keren banget lah. Itu mungkin, gue gak tau dia main FPL apa enggak ya, Sunday Bet Ranger ini, tapi eye test dia nggak sembarangan. Eye test dia tuh bukan, Harry Kane nih jago bikin gol, bukan begitu. Eye test dia tuh bener-bener yang namanya build up kayak gimana, team pressing, high pressing, defensive line, kok keren banget lah. Jadi kalau lu pengen memang mau belajar eye test atau mau ngecek eye test lu gitu ya, bisa ya, I see. Wah, dan enaknya bahasa itu bahasa Indonesia enaknya itu. Betul. Jadi harusnya gak ada misinterpretasi lah. Ya. Berikutnya ini ada FPL FIFAFU. Ini banyak banget kan? Berapa akun sih? Satu slide lagi rasanya. Berarti sekitar 36 dong. 24 ya. Tadi udah 3, ini slide ketiga ya. Ya mungkin 1-2 slide lagi lah. Tapi ya kita lebih cepet ya karena datanya susah juga nih. Kayak FPL FIFAFU ada. Yang FM Fans ID sama White Sworn ini gue gak dapat info apa-apa selain mereka main fantasy football segala macam. Sampai World Cup perempuan, sampai Liga Skandinavia, sampai Liga Scotland. Gue sempat ngecek sih, kita ada beberapa fantasy football kayak Skotlandia, terus ada yang Jerman juga gitu ya. Dan mereka main semua. Main semua ya. Entah. Gue rasa gak mungkin eye test ya, gimana caranya lo eye test nonton Liga Norwegia ya, kecuali kalau ya gue gak ngerti. Gue yang tinggal deket sini pun gue gak tahu gimana caranya gue nonton Liga Norwegia gitu. Suka berikutnya FPL nih. Nama timnya Milaska FC, tahun lalu poinnya segini. Masih kalah kita. Iyalah kalah. Makin sini tuh harusnya makin nyadar, kita tuh masih, jadi hampir ngomong kasar bukan, intinya masih payah lah. Kemudian ada Barata Yuda nih, sama ada Ed Kunep ini, overall ranknya 1000 besar dunia. Iya. Tahun lalu. Gitu. Ini harusnya terakhir, nah ini ada satu cewek, jadi dari semua peserta FPL influencer yang dari IETFNFU tadi, ceweknya cuma satu yang ini gitu. Oh, wow. Ini. Tapi nggak dapet ya informasi FPL-nya ya, I see. Nggak dapet. Terus si Zafiro ini, akun WhatsApp ini gue pernah dengar, cuma gue nggak pernah tahu gimana terlibatnya gitu ya. Yang pasti punya akun WhatsApp resmi, Liga FPL-nya hadiahnya banyak. Terus Majelis FPL Celebes nih, ada One Step FPL nih, main FPL dari 2016, final ranknya keluar dari 50.000 besar. Ini pengen banget sih gue cek sih. Kalau misalnya punya tim ID, kita pengen banget nih ngelihat nih historinya nih. Ya, nanti akan ada kesimpulan lah gitu ya. Terus semoga lah ya. Brian itu
Terus ada juga nih di IIT Fanfood ini Bayu Ajianto. Gue gak tau Beda apakah sama ini nggak sama yang tadi Bayu Twitter Aji? lamanya Mas Bayu yang tadi jadi juara se-Indonesia atau orang lain yang namanya ya gak tahu gitu ya. I see. Terus ada Ya, FPL ini dua lagi nggak tahu lah ya. dua lagi gue gak dapet informasi apa-apa. Terus ada yang namanya Herman Fadli. Klaimnya Pernah mantan juara juara satu 1 FPL. Wah. Tapi gak tahu juga nih gitu ya. Ini nih dari banyak hal tadi, gue punya beberapa kesimpulan nih Ton. Yang pertama, pemain FPL di Indonesia tuh ternyata banyak yang hebat. Tadi kan kita lihat ya, masuk 50.000 besar terus, overall ranking masuk 1.000 sekian, itu banyak yang hebat gitu. Cuma yang berikutnya gini, ini mungkin karena kita belum tahu aja tentang FPL Indonesia ya. Tapi dari data yang gue cari tadi nih, dari listnya FPL influencer di Indonesia dari IIT Fanfood ini, susah banget cari database FPL manager Indonesia. Betul, mungkin kita tahu nama, tapi udah cuma nama gitu, mungkin sama nama tim kali ya. Tapi kalau kita mau lihat sejarah dia main FPL, rankingnya berapa, sekonsisten apa, cara main mereka gimana, ternyata nggak segampang itu gitu ya. Kita belum tahu. Nah, berikutnya adalah komunitas FPL tuh ternyata banyak banget. Walaupun tadi ada yang Kofpli yang komunitas FPL Indonesia ini, tapi kita bisa lihat tuh, tadi ada FPL Celebes, ada FPL Becanda juga gitu ya. Bineka Tunggal Ika banget lah. Beda-beda tuh. Masalahnya belum satu aja gitu, belum ada satu wadah yang menaungi seluruh kita manajer FPL Indonesia yang beda-beda ini. Siapa tahu bisa ke Menpora jadi olahraga. Jadi e-sport gitu ya, masuk e-sport kan ini lumayan nih. Iya ya itulah kurang lebih yang bisa gue dapat sih baru itu, karena lagi-lagi soal data nggak segampang itu untuk dapat. Ya, karena memang yang tadi balik lagi belum ada satu wadahnya, jadi datanya pun susah. Dan apakah diperlukan? Menurut kita perlu sih ya sebenarnya ya untuk kedepannya. Mungkin wadahnya sebenarnya si Kofpli itu sih, karena namanya pun udah tapi komunitas ya, karena kita belum terjun jauh juga, mungkin nanti kita akan update kali ya untuk second session untuk yang Indonesia khusus ya. Setelah kita dapat, dan mungkin teman-teman juga yang lagi nonton, siapa tahu teman-teman ada pengetahuan juga untuk apa sih kok ternyata ini infonya lu banyak yang kurang nih, di S3 Bola, tolong dong bantu teman-teman komen, dan kita akan coba cari lagi data-datanya, dan kita akan buat second sessionnya mungkin setelah sesi musim berjalan habis, kayaknya kita akan coba juga. Dan mungkin nextnya kita bisa coba untuk ya interview lah at least top 1 Indonesianya lah Pen, yang baru Pen. Gimana Pen? Bisa ya. Kita coba ya. Jadi buat teman-teman, siapa tahu teman-teman jadi top 1 Indonesia. Gue yakin sebenarnya top 1 tuh pasti sibuk banget sih Ton. Maksudnya yang minta wawancara itu pasti banyak banget gitu ya. Banyak banget lah ya top 1 gitu ya. Oke deh, and that's it kali ya. That's it ya. Cukup ya. Oke ya. Dan ini guys dari experience yang bisa kita kasih ke kalian. Mungkin nanti next episode-nya kita karena ini udah musim berjalan juga, udah mau pre-season dalam tanda kutip. Jadi kita mungkin akan langsung ke draft pemain-pemain ya. Kita akan bahas. Gini. Susah ngomong sih Ton, karena kita disclaimer lagi nih, waktu kita record ini kan 17 Agustus nih. Fixture belum keluar. Masih susah juga ya, sedangkan waktu video ini udah di-upload, gua rasa fixture udah keluar, draft tuh udah lebih mengerucut lah dibanding yang sekarang gitu ya. Kita belum tahu nih kedepannya gimana, tapi yang pasti kita udah belajar dari yang episode sebelum ini adalah manajer-manajer terhebat di dunia. Tapi kita nggak langsung interview, kita cuma baca artikelnya, nonton videonya gitu ya. Yang kedua ini kita udah cari-cari tentang informasi manajer-manajer hebat di Indonesia. Ya. Yang berikutnya sebenarnya target kita adalah kita wawancara langsung. Jadi bukan cuma cari informasi, tapi kita bisa wawancara langsung. Tapi siapa yang kita wawancara sebenarnya kita belum. Ini lagi-lagi nih. Sebenarnya kita udah deal setuju dengan Antonov. Bukan kita S3 Bolanya udah setuju ya, tapi Antonovnya udah setuju sebenarnya. Alexander Antonov itu untuk diwawancara sama kita. Tapi karena ada isu kemarin yang Antonovnya di delete account-nya dan juara dunianya diganti yang baru. Oh, buat kalian yang nggak tahu, Antonov itu adalah nama juara 1 FPL dunia 2019-2020 di Game Week 38. Tapi ternyata setelah itu ada isu-isu tertentu dan juaranya diganti gitu ya sama yang namanya second position Joshua Ball. Nah, sebenarnya kita juga kalau mau wawancara si Antonov udah deal, tapi kayaknya kurang appropriate
ya nggak appropriate lah, kurang cocok kalau kita wawancara di saat dia baru delete account-nya. Jadi Ya, nanti kita sekarang lagi coba cari penggantinya, tapi kita mau belajar lagi dari orang lain yang udah hebat juga FPL-nya, pasti lebih hebat dari kita karena banyak banget yang lebih hebat dari kita dan ya wawancara langsung. tapi yang pasti wawancara kita itu bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua. Karena Pengennya kita sama-sama bermanfaat belajar untuk gitu ya. Sama-sama belajar langsung live ke orang yang memang jauh lebih hebat gitu. Betul. Dan mungkin Gitu dulu. kalau teman-teman ada yang mau bisa kasih suggestion juga boleh taruh di komen, dan jangan lupa guys like and subscribe ya. Oke, see you at the next episode. Bye-bye. Bye-bye.